Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmatullah dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Elektro. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi USB pada mata kuliah Teknik Antarmuka. Pada materi kali ini, rumusan masalah komunikasi USB terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, konsep dasar Universal Serial Bus. Yang kedua, karakteristik mekanis dan elektris USB. Yang ketiga, tipe transfer data. Yang keempat, protokol USB. Yang pertama, konsep dasar Universal Serial Bus. USB itu kepanjangan dari Universal Serial Bus. Fungsi USB itu sebagai media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, dan lain-lain. Konsep dasar USB yaitu untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik dengan PC, sehingga dapat menggantikan beberapa macam bentuk konektor yang terpasang pada PC, serta menyederhanakan konfigurasi perangkat lunak pada semua perangkat yang terhubung ke USB, mempercepat transfer data dari perangkat eksternal ke PC. Jadi, konsep dasar USB itu bertujuan untuk mempermudah konektivitas perangkat elektronik dengan PC atau komputer. Lanjut. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu karakteristik mekanis dan elektris USB. Terdapat 6 karakteristik USB yang saya ketahui. Yang pertama, USB dapat disambungkan ke 127 perangkat, baik tersambung secara langsung ataupun melalui hub. Yang kedua, dengan kabel USB tunggal, perangkat USB dapat terhubung sejauh 5 meter dari komputer. Dengan hub, perangkat USB dapat terhubung sejauh 30 meter dan hanya menggunakan 6 kabel hub saja. Dengan USB 2.0, kecepatan transfer data mencapai 480 Mbps. Yang keempat, kabel USB mempunyai 2 kabel untuk power, yakni kurang lebih 5 volt dan ground, serta sepasang kabel sebagai kabel data. Yang kelima, pada kabel USB terdapat power yang mampu menyuplai sampai 500 mA pada tegangan 5 volt. Yang keenam atau yang terakhir, perangkat seperti mouse dapat langsung mendapatkan catu daya secara langsung dari USB. Printer memerlukan catu daya tersendiri sehingga tidak memerlukan catu daya dari komputer. Jadi karakteristik USB yang saya ketahui terdapat 6, dan jika ada yang bisa menambahkan bisa taruh di kolom komentar. Rumusan masalah yang ketiga yaitu tipe transfer data. Tipe transfer data pada USB ada 4. Yang pertama, control transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Yang kedua itu bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Yang ketiga, interrupt transfer. Transfer data jenis ini mentransmisikan data kecil secepatnya mungkin. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Yang keempat, isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Ya, jadi inilah tipe transfer data yang saya ketahui
pada komunikasi USB. Lanjut ke rumusan masalah yang terakhir. Rumusan masalah yang terakhir ini saya tidak tahu kebenarannya, namun saya mendapat referensi dari internet. Jika ilmu yang saya berikan salah, saya mohon maaf, atau bisa dibenarkan jika Anda mengetahui di kolom komentar. Jadi protokol USB itu ada 4. Yang pertama, Anda menghubungkan perangkat USB ke mesin seperti Ubuntu atau segala jenis Linux. 2. Linux menemukan driver perangkat untuk perangkat itu entah bagaimana dan membuatnya. Yang ketiga, perangkat sekarang terhubung di bawah dev atau the device. Yang keempat, aplikasi ruang pengguna sekarang dapat membaca dan menulis dev, the device, dan driver menangani input dan output tingkat rendah ke perangkat atau perangkat keras yang mendasarinya. Jadi sebenarnya protokol komunikasi USB hanyalah kabel atau media dan sambungan listrik antara PC dan perangkat. Jadi saya mohon maaf apabila protokol USB yang saya sampaikan itu salah. Yang saya ketahui dari komunikasi USB itu adalah USB itu digunakan sebagai media penghubung antara perangkat elektronik dengan PC. Jadi ya saya akan menambahkan materi sedikit ya. Materi tambahan yang pertama yaitu transaksi pada USB. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi. Yang pertama, paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Yang kedua, data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga, handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan hasil paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Jadi transaksi pada USB itu satu kali transaksi itu dapat mengirimkan 3 paket informasi. Next, materi tambahan yang kedua yaitu kelebihan penggunaan USB. Yang pertama, berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 megabit per second dengan menggunakan USB versi 3.2. Yang kedua, keandalan atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan mengirimkan pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Yang ketiga, penggunaan daya yang lebih kecil. USB pada umumnya bekerja di tegangan kurang lebih itu 5 volt dan mengkonsumsi arus listrik yang kecil atau miliampere saja. Sebenarnya masih banyak kelebihan penggunaan USB lainnya, namun saya hanya menyantumkan 3 saja. Jika Anda lebih atau ingin lebih tahu kelebihan penggunaan USB, silakan Anda cari di internet. Materi tambahan yang ketiga, jenis-jenis konektor USB. Jadi jenis-jenis konektor USB yang pertama itu konektor USB tipe A, dan seperti ini gambarnya. Yang kedua itu konektor USB tipe B, seperti ini gambarnya. Yang ketiga, koneksi mini USB, seperti ini, hampir mirip seperti micro tapi berbeda. Sedangkan konektor micro USB seperti ini. Dan yang terakhir, koneksi USB tipe C, atau seperti ini. Dan materi yang tambahan yang terakhir yaitu pengetahuan versi USB. Jadi versi USB sampai sekarang itu ada 6. Dan yang saya ketahui ada 6 karena saya belum update versi USB yang terbaru. Jadi versi USB yang pertama itu USB 1.0. Waktu rilis itu Januari 1996 dengan kecepatan transfer data 1,5 MB per second. Versi USB 1.1 yaitu rilis pada Agustus 1998 dengan kecepatan transfer 20 MB per second. USB 2.0 pada April
rilis pada bulan April tahun 2000 dengan kecepatan 480 MB per second. Versi USB 3.0 rilis pada bulan November 2008 dengan kecepatan transfer data 5 GB per second. Sedangkan versi USB 3.1 rilis pada Juli 2013 dengan kecepatan transfer data 10 GB per second. Dan yang terakhir USB 3.2 rilis pada bulan September 2017 dengan kecepatan transfer data 20 GB per second. Jadi segitu saja materi yang saya sampaikan dengan ilmu yang seadanya. Apabila ada penyampaian ilmu yang salah atau ilmu yang saya sampaikan itu salah, saya mohon koreksinya, karena saya tidak mau menyampaikan ilmu yang salah. Dan saya ambil referensi dari https://teknikelektronika.com, textid123talk.com, idifkobo.com. Terima kasih atas atensi Anda semua. Saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.